Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lantip Sekti Mituhu, NIM 1920210083. Dan saya dari HES 5C IAIN Kudus. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup arbitrase, dasar hukum arbitrase, dan jenis-jenis arbitrase. Guna untuk nilai tugas ujian akhir semester dari hukum arbitrase yang diampu oleh Bapak Sohibul Ismam. Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu ruang lingkup arbitrase. Ruang lingkup ini sebenarnya sama dengan unsur-unsur dari arbitrase atau apa saja yang diselesaikan sengketa diselesaikan di arbitrase ini. Nanti juga ada ruang lingkup nasional maupun ruang lingkup berbasis syariah. Yang pertama, ruang lingkup nasional itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Lebih tepatnya di pasal 5 ayat 1 dan 2. Bunyi pasal 5 ayat 1 yaitu sengketa yang dapat diselesaikan menggunakan arbitrase hanyalah sengketa perdagangan dan mengenai hak menurut perundang-undangan. Dan dilanjutkan pula di pasal yang kedua yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Maksudnya di sini ayat 2 ini penjelasan dari ayat pertama. Yang diselesaikan hanyalah sengketa perdagangan. Yang termasuk sengketa perdagangan itu apa saja? Sengketa perdagangan itu ada 5, yaitu ada perniagaan, industri, perbankan, dan lain-lain. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah perniagaan. Perniagaan itu adalah jual beli seperti biasa, jual beli barang maupun jasa di online maupun offline. Itu semuanya adalah perniagaan. Yang kedua ada perbankan. Itu kegiatan industri menangani tentang keuangan seperti menabung, kredit, debit, atau yang lainnya. Seperti itu. Yang ketiga ada penanaman modal. Penanaman modal ini seperti investasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sudah diatur sendiri di dalam undang-undang tersebut. Yang selanjutnya ada industri. Industri ini mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Contohnya seperti pabrik sukun, pabrik jarum yang mengolah bagong menjadi rokok. Kalau pabrik sukun yang memintal benang menjadi kain, seperti itu. Yang selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual atau HKI. Ini sangat asing ya didengar di telinga kita karena mungkin banyak orang yang belum tahu seperti itu. HKI ini adalah hak yang mana didapatkan oleh pemikiran manusia untuk menghasilkan suatu produk atau jasa atau produk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia kembali. Sepertinya kayak kayu gitu. Kayu ini bisa jadi apa? Bisa jadi meja, jadi kursi, mau dimodel seperti apa? Itu kan dari pemikiran manusia atau inovasi-inovasi yang dihasilkan dari pemikiran manusia seperti itu, dan bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. Dan yang selanjutnya ada ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah ini ya langsung ke lembaganya. Kalau di badan nasional itu ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional. Kalau di dalam syariah itu namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat BASNAS. Di situ juga ada ruang lingkupnya. Yang pertama ada Baitul Mal wa Tamlil dan Koperasi Pondok Pesantren. Baitul Mal wa Tamlil itu kayak perdagangan seperti itu. Lembaga ini untuk memfasilitasi pemutaran uang dan lain sebagainya, seperti BMT dan
BPR dan lainnya. Terus ada asuransi syariah juga, karena kan banyak sengketa tentang asuransi syariah, seperti preminya tidak bisa turun atau gimana gitu, atau belum tercantum, itu bisa diurus di dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang ketiga ada reksadana syariah. Ya sama dengan reksadana biasa, cuma ada prinsip-prinsip tentang kesyariahan atau prinsip-prinsip tidak boleh ada riba, tidak boleh ada pemotongan dan lain sebagainya. Pemotongan biaya maksudnya atau administrasi itu sudah ada di reksadana syariah. Yang kelima ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini sama seperti tadi di ruang lingkup ruang lingkup nasional. Kalau pasar modal syariah juga menggunakan prinsip-prinsip syariah juga. Tuh. Yang kelima ada pegadaian syariah. Yang terakhir ada lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Biasanya banyak sengketa di zakat atau infak, atau biasanya lebih banyak di wakafnya gitu. Kadang ada yang ini sudah diwakafkan tapi malah diminta kembali sama ahli warisnya, itu banyak banget. Dan itu biasanya dinaungi oleh Basnas sendiri maupun di Lazismu dan lain-lain, sukarelawan lain gitu. Dan ada juga masuk yang kedua, ada dasar hukum arbitrase. Dasar hukum arbitrase yang pertama itu di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Itu semuanya sudah dibahas, mulai dari pengertian, cara pemasukan sengketa itu seperti apa saja yang bisa disengketakan dari dalam arbitrase, sampai hasil putusan sudah dibahas di dalam pasal 30 tahun 1999, UU nomor 30 tahun 1999 seperti itu. Dan selanjutnya ada pasal 2 aturan peralihan UUD 45, yang mana yang berbunyi ketika peraturan tersebut belum ada pembaharuan dari pemerintah, maka peraturan yang lama masih berlaku di Indonesia, seperti itu. Yang selanjutnya ada pasal 377 HIR. Pasal 377 HIR ini sebenarnya berlaku di masa zaman kolonial Belanda, di mana jika ada pribumi atau orang timur asing yang menghendaki perselisihan atau yang terjadi keselisihan, mereka diputus dengan arbitrase atau juru pisah, maka mereka wajib memenuhi peraturan peradilan yang sudah dibuat oleh kolonial Belanda. Yang keempat ada pasal 615 sampai 651 RV, itu juga membahas tentang arbitrase, mulai dari pengangkatan arbiter, pemeriksaan di muka umum, putusan arbiter, upaya terhadap putusan, dan yang terakhir berakhirnya putusan. Yang selanjutnya nomor 5 ada pasal 3 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970. Itu tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan, atau biasanya seperti abister, wasiat, atau mediasi di luar pengadilan gitu. Yang selanjutnya ada Kepres nomor 34 tahun 1981. Sebenarnya Kepres ini dibuat setelah adanya konvensi New York Convention pada 1985 tentang kearbitrasian internasional di PBB, seperti itu. Dan dilanjutkan ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990, kelanjutan dari Kepres ini. Jadi peraturannya untuk arbitrase internasional di Kepres sama peraturan Mahkamah Agung. Kepresnya nomor 34 tahun 1981, kalau peraturan Mahkamah Agungnya nomor 1 tahun 1990. Yang selanjutnya ada dasar hukum arbitrase syariah.
Dasar hukum arbitrase syariah ini ada beberapa, yaitu ada dari ulama, ada dari Al-Quran, ada dari hadis. Yang pertama dulu ya, yang dari ulama itu ada dari Sayyid Sabiq, menerangkan bahwa tahkim adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri sebuah pertengkaran antara dua orang pihak bersengketa. Maksudnya ketika ada orang bersengketa, itu ada orang yang mendamaikan atau biasa disebut tahkim dan melakukan suatu perjanjian untuk berdamai, itu diperbolehkan di dalam Islam seperti itu. Jadi sebenarnya arbitrase juga ada di dalam Islam. Kalau di dalam Al-Qur'annya sendiri di surat An-Nisa ayat 35 yang berarti, dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara kedua suami istri, maka kirimlah orang hakim dari keluarga laki-laki. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mendamaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Jadi ketika ada pertengkaran suami istri, orang ketiganya adalah laki-laki atau keluarga dari istri, entah itu keluarga adik laki-lakinya istri atau adik laki-lakinya dari suami, itu boleh merdamaikan mereka. Kalau bisa berdamai, niscaya Allah akan memberikan keberkahan yang berlebih seperti itu. Yang selanjutnya ada di dalam riwayat An-Nasai yang menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syurais yang sering dipanggil Abu Hasan, sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepadanya dimintai keputusan hukum. Seperti itu. Jadi hakim itu sebenarnya adalah Allah, tapi kita sebagai manusia itu adalah perantara untuk mendamaikan seseorang supaya rukun, tentram, kayak gitu. Yang selanjutnya ini yang kelima, yang ketiga, yaitu jenis-jenis arbitrase. Jenis-jenis arbitrase ini ada dua, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Kalau arbitrase institusional itu yaitu arbitrase yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Jadi arbiternya sudah ditetapkan oleh lembaga, kita sebagai orang yang bersengketa tidak tahu arbiternya yang mana, seperti itu sudah ditetapkan. Cuma ini loh, lembaga ini sudah menangani arbiter kayak gitu aja, petunjukan kepada lembaganya saja. Kalau arbiter ad hoc itu yang nunjuk arbiternya adalah kita. Siapa yang mau menjadi penengah di antara sengketa ini itu adalah kita arbiternya. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Dan yang terakhir, jangan lupa komen, subscribe, and like yang sebanyak-banyaknya. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian yang baru semester 5 seperti saya, atau nanti kalau kedepannya ada yang membuka ini, semoga menjadi konten-konten yang bermanfaat. Gitu aja. Moga-moga menjadi banyak ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.